Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Hari ini kita bahas soal hutan yang tiba-tiba kosong. Udah kayak saldo penonton akhir bulan. Jangan kan akhir bulan, awal bulan aja udah sempit. Rekening apa rumah subsidi? Sempit ya. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal alam yang sedang kasih isyarat. Hujan turun mewakili hutan yang sudah brutal dibabat. Air mengalir deras membawa tanah dan kayu gelondongan. Seolah bercerita tentang nafsu dan keserakahan. Tapi seperti biasa, di setiap bencana, faktor cuaca selalu jadi narasi utama. Derita rakyat dieksploitasi jadi drama, dan pejabatnya sibuk memoles citra. Citra dipoles. Skill tuh dipoles. Jangan cuma ngeles. Kadang tingkah pejabat saat bencana itu aneh-aneh. Ada pejabat datang ke lokasi banjir bandang pakai setelan mau perang. Situ mau lihat kondisi apa cosplay karakter PUBG. Abis dari Sanhok kayaknya. Kadang ada juga pejabat hari-hari tasnya, HP-nya, bahkan berkas kerjaan aja dibawain ajudan. Giliran bencana langsung gotong bantuan. Gotong tuh eskavator kalau mau. Udah kayak Blippi. I'm an excavator. Blippi. Padahal di lapangan alam sudah kasih bukti yang lebih jujur dari laporan resmi. Kayu gelondongan yang terbawa arus, lereng yang tergerus, dan lingkungan yang kurang terurus jadi saksi bahwa alam sedang berteriak. Ada pihak yang rajin mengeruk cuan, tapi ogah menjaga hutan. Yang penting cuan. Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera literally bikin Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat KO total. Nggak cuma mencekam di media sosial. Pejabat kan harusnya terima data resmi, bukan cuma tahu dari story. Itu mah penonton lebih jago. Mantau story terus. Emang gak ada kerjaan. Bencana yang gak cuma mengguncang tanah, tapi juga mengguncang nurani kita semua. Menghentak Indonesia dengan 753 korban tewas, 650 orang hilang, dan 2 juta lebih warga mengungsi. Yang jelas angka ini gak cuma data di laporan, tapi nyawa manusia yang jadi korban keserakahan. Bayangin aja, kekayaan alam dikuras, izin dibagi kayak bansos. Giliran bencana rakyatnya disuruh tabah. Kalau kekayaan alam bilangnya dikuasai negara. Giliran bencana biar jadi derita rakyatnya. Simpelnya alam itu kayak manusia. Sama kayak penonton. Tiap hari diperes. Sampai stres. Kerjanya nambah. Gajinya segitu-gitu aja. Ujung-ujungnya rekeningnya jebol. Tiap bulan diteror pinjol. Dapatkan pinjaman 80 juta, cukup 5 menit saja. Selfie lagi sama KTP. Menanggapi bencana di Sumatera, Selasa kemarin Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan rapat terbatas dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Istana Negara. Rapat ini membahas mengenai hasil tinjauan Presiden di lokasi bencana. Dalam kesempatan itu Ahmad Muzani bilang kalau Presiden sudah tahu biang kerok bencana yang melanda Sumatera.
Ya udah tinggal gas aja. Oke gas. Siap, siap, baik Pak, siap, siap. Ya siap, baik, siap. Hah? Tambah jam tayang? Nggak siap, nggak siap. Ahmad Muzani juga menanggapi isu yang beredar di masyarakat soal banjir besar di Sumatera yang dipicu oleh aktivitas pembalakan liar. Muzani menilai gambar dan foto yang beredar menunjukkan indikasi kuat adanya kayu-kayu tebangan lama yang hanyut terbawa arus. Bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru ini. Atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai. Lebih lanjut, Muzani mendesak para pemangku kebijakan lingkungan jangan cuek aja. Kalau memang pembalakan liar itu terjadi. Memang harus didesak. Tapi gini loh, harusnya juga itu, harusnya jaga hutan itu kesadaran kan? Betul. Hutan itu ibarat rambut. Orang aja kalau rambutnya botak langsung buru-buru beli obat. Lah ini hutannya udah botak malah terus-terusan dibabat. Gimana mau pakai gaya rambut polem? Mau dilempar. Bisa-bisa cuma lempar tangan tuh. Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan pihaknya mulai memetakan kegiatan pembukaan lahan untuk memastikan titik-titik kerusakan dan faktor penyebabnya. Katanya pemetaan ini jadi dasar penerapan multi-doors approach buat penegakan hukum lingkungan. Jadi persis kayak di kantor-kantor. Atasan baru mau pembenahan, pas tahu karyawannya udah rawat jalan. Bilangnya kita punya multi solusi buat membenahi. Padahal yang perlu dibenahi dirinya sendiri. NPD toksik susah. Bahkan terkait sanksi juga masih ngambang. Kemenhub bilang kalau pembukaan lahan agak krusial, kena sanksi denda. Kalau sangat krusial, baru bisa kena pidana. Sanksinya udah kayak mut ortu pas lagi ngomel. Kalau agak nakal, cuma diingetin. Kalau udah nakal banget, baru tuh dihukum. Hukumannya disuruh ngepel pakai tisu basah. Bukannya kering malah kebas. Balik lagi, tapi kategori agak sama sangat itu nggak jelas banget. Perlu gundulin berapa hektar dulu baru dibilang sangat. Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Lah wong yang gundulin hutan ribuan hektar aja masih tenang-tenang aja. Menanggapi banyaknya gelondongan kayu yang ikut hanyut terseret arus, Kementerian Kehutanan langsung angkat suara. Dirjen Penegakan Hukum Kemenhub Dwi Januanto Nugroho memberikan dugaan sementara. Dia bilang kalau kayu-kayu itu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Hingga akhirnya pernyataan Dwi Januanto bikin ribut di media sosial. Netizen lomba-lomba ngulik terus mengkritik pernyataannya dengan kasih foto kalau kayu-kayu itu terpotong rapi. Potongannya rapi. Ada yang model mulet. French crop. Baskat. Buzzer. Beda ya. Oh beda. Nah loh, jadi yang lapuk itu kayunya, apa alasannya? Hingga akhirnya 2 hari kemudian, Dwi Januanto langsung mengklarifikasi ucapannya. Ya template lah. Ada kejadian, bikin pernyataan, jadi keributan, langsung cari wartawan. Baik teman-teman, sekian dari saya ya. Terima kasih semuanya. Jadi dalam klarifikasinya dia bilang kalau Kemenhub sudah menelusuri sumber-sumber gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Termasuk potensi berasal dari pembalakan dan praktek ilegal lainnya. Di sisi lain, aktivis lingkungan menyoal pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang kehutanan yang membuka ruang pemanfaatan kawasan hutan lindung bahkan untuk kegiatan penambangan. Bayangin, hutan lindung buat tambang. Fungsi hutan lindung itu memang buat menyangga kehidupan. Hutan lindung. Tapi bukan kehidupan pejabat. Jadi jangan heran kalau muncul narasi alih fungsi hutan telah dinormalisasi demi kepentingan ekonomi. Bencana demi bencana dianggap angin lalu. Udah kayak orang tua yang dengar anaknya jatuh terus cuma bilang,
udah ya nak, jangan nangis. Tapi terus orang tuanya lanjut nonton drama Cina. Padahal barusan anaknya jatuh dari langit tuh. Anak apa meteor? Jatuh dari langit. Banyaknya korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera jadi bukti kalau kewaspadaan, peringatan, dan kesiapsiagaan negeri ini dalam menghadapi potensi bencana masih perlu dievaluasi. Ibarat kita ngingetin temen bandel. Udah jangan keseringan judol. Ntar terlilit pinjol. Dia cuek aja. Malah bilang woles aja bray. Gua kan punya trik rahasia. Temen lo jawab, ya kan? Apa trik rahasia lo? Yang ngutang lo lah. Dasar garpu somai. Yang cuma 2 doang tuh. Pada akhirnya bencana kali ini bukan sekedar pelajaran tapi pukulan. Hutan harus dijaga bukan dikorbankan. Regulasi ketat harus menjadi dasar membuat kebijakan. Jangan ada lagi ruang bagi keserakahan dan sikap abu-abu dalam penerapan aturan. Dan jika perusakan terus dibiarkan, maka jangan heran jika alam meluapkan kemarahan dan lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Dan hari ini juga kami punya Ladies Night. Kita juga punya seorang bintang tamu, musisi muda hari ini. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live pemirsa. Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Provinsi Aceh sejak akhir November lalu meninggalkan jejak kehancuran yang disebut-sebut sebagai tsunami kedua. Bahkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf tidak kuasa menahan air mata saat mengenang dahsyatnya banjir bandang dan longsor yang melanda wilayahnya. Derasnya air yang menghantam permukiman warga di sebagian wilayah Provinsi Aceh beberapa hari lalu diceritakan oleh korban selamat. Air bergulung-gulung seperti tsunami. Betapa dahsyatnya banjir bandang kala itu. Di balik tumpukan kayu dan lapisan lumpur yang menyerupai tsunami kecil, tersimpan kisah pilu Reni, seorang warga desa Berawang, Kabupaten Pidijaya, Aceh, tentang 36 jam perjuangannya melawan maut, genggaman erat pada tangan anak perempuannya, dan harapan kecilnya agar hutan tidak lagi ditebangi. Kronologi keselamatannya bagai sebentuk mujizat. Ketika itu saat lampu padam dan rumah tetangga mulai hanyut, Reni dan anak perempuannya yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP terpaksa memanjat atap rumah mereka. Adek jangan turun dulu ya. Siapa tahu sih mama duluan yang meninggal. Bilang gitu kan? Enggak. Kalau mama duluan meninggal, adek jangan loncat. Karena emang air tinggi kali. Jadi pas aku loncat emang pemerintah tolonglah perhatiin kami yang warga kecil. Tolong jangan tebang-tebangin lagi hutan kami yang orang kecil susah sini. Ini kan gara-gara hutan Kak, kayu yang dipotong kan. Kami yang rakyat kecil yang kena. Sementara itu di Kabupaten Aceh Tamiang, ratusan kendaraan mobil, sepeda motor hingga truk terbalik berserakan di tengah kota. Menurut pengakuan warga, bantuan belum masuk. Warga yang terdampak masih terlantar dengan kondisi prihatin. Hal itu disebabkan jalan menuju Kabupaten Aceh Tamiang dari Sumatera Utara dan Banda Aceh terputus. Dari informasi yang didapat, diduga banyak korban jiwa di Aceh Tamiang yang kini belum dievakuasi. Duka warga pun dirasakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Mualim tak kuasa menahan air mata saat mengenang dahsyatnya banjir bandang dan longsor yang melanda wilayahnya pada Selasa 25 November lalu. Mualim tampak larut dalam kesedihan ketika menceritakan kampung-kampung yang hilang tersapu arus. Ia menjelaskan sedikitnya 4 kampung lenyap akibat banjir dan longsor yang menghantam 18 kabupaten kota di Aceh. Kondisi ini membuat akses darat terputus
sehingga distribusi bantuan terhambat. Belum bisa. Jadi nanti sekarang Hingga Rabu siang 3 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia di Provinsi Aceh berjumlah 220 jiwa dan korban hilang mencapai 227 jiwa. Tim Liputan Metro TV. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, warga di Biren, Aceh bahu-membahu untuk membangun penyeberangan di jembatan yang putus akibat banjir bandang. Meski hanya berupa kabel seling yang dikaitkan kerangka besi, solidaritas warga itu menumbuhkan harapan. Satu-satunya harapan warga di Kecamatan Juli Biren, Aceh adalah kabel seling di jembatan Tepin Mane ini. Saat ini saya sedang berada di jembatan lintas nasional yang terputus total di Tepin Mane, tepatnya di Kecamatan Juli. Dari jembatan ini proses evakuasi dilakukan untuk membantu warga di Benar Meriah dan Aceh Tengah seperti bantuan logistik, ada beras, ada minyak, ada Indomie dan sebagainya. Dari sinilah mereka bantu evakuasi untuk warga di Benar Meriah dan Aceh Tengah. Jembatan ini menjadi satu-satunya akses bagi warga yang hendak menuju ke Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Warga terpaksa menggunakan kabel seling darurat ini di tengah ancaman kelaparan yang melanda pasca sepekan banjir bandang dan longsor. Sehingga swadaya masyarakat dan kami di relawan membangun satu tarikat untuk mentransfer logistik ke sana. Dengan caranya kita tarik, Kak. Kita tarik pakai direct, kemudian pakai keranjang, kemudian kita salurkan makanan yang di atas sana. Itu dari hal tersebut kita salurkan makanan tersebut supaya dari pihak masyarakat tidak ada pengentipan dana, itu sukarela. Kalau memang dikasih kami terima, tidak ada kampetokan apa-apa. Warga yang sakit pun dievakuasi melalui penyeberangan darurat ini untuk menuju rumah sakit di Biren maupun Banda Aceh. Di tempat ini juga bantu evakuasi untuk masyarakat yang sakit. Seperti barusan kita melihat ada beberapa orang, baik itu bayi, dewasa, dan orang tua yang mengalami sakit dan evakuasi dari sini. Dan di sini sudah standby dari ambulan dari Puskesmas setempat di Kecamatan Juli untuk evakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biren. Banjir bandang menyapu sejumlah wilayah di Aceh, termasuk mengakibatkan sejumlah ruas jalan hancur dan jembatan putus. Banyak warga yang terpaksa berjalan kaki untuk mencari bantuan makanan yang stoknya terus menipis. Selanjutnya mereka harus menjalan kaki untuk menuju ke Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah karena di beberapa titik di selanjutnya juga mengalami hal yang sama, yaitu putus jalan dan akses jembatan yang lain sebagainya di kawasan Benar Meriah dan Aceh Tengah. Dari Biren, Aceh, Muhammad Zakaria melaporkan untuk Metro TV. Di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor, Badan Nasional Penanggulangan Bencana kini menjadi yang terdepan dalam penanganan bencana. Tidak lepas dari tugasnya, anggota Humas BNPB Dume Sinaga tetap harus menjalankan tugas meskipun diliputi kekhawatiran akan kondisi orang tuanya yang juga tertimpa bencana. Di tengah kondisi banjir dan tanah longsor yang menimpa 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, BNPB bergerak cepat menembus titik lokasi terdampak. Tak terkecuali Dume Sinaga, anggota Humas BNPB yang harus bertugas menghimpun informasi kebencanaan di Sumatera Utara. Namun siapa sangka ia harus berdinas dengan penuh tanya soal kondisi ayah, ibu, dan adik perempuannya. Sebab Dusun Numban Sihotang di Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu wilayah terdampak rata dengan tanah akibat banjir dan tanah longsor setelah dilanda hujan selama 2 pekan. Kalau untuk perasaan tidak enak atau kepikiran itu tuh tetap ada, namanya manusiawi, dan kebetulan juga setelah ditugaskan itu saya belum 1 hari sebelum ditugaskan ke daerah Sumatera Utara yang kebetulan di Silangit.
itu belum ada komunikasi ataupun kontak dengan orang tua. Satu hari setelah kejadian itu. Jadi memang saya komunikasinya melalui via WA grup dan juga chat ke personal ke adik saya itu sudah centang 1 itu dari Selasa siang sekitar jam dan memang kebetulan tanggal 25 kejadian pagi. Dume telah memiliki firasat sejak peringatan cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG akan melanda kampung halamannya. Ayahnya yang memiliki penyakit jantung, ibu serta adik bungsunya telah putus kontak ketika kabar terjadinya bencana di Sumatera Utara membuat hati Dume ikut gelisah, memikirkan kondisi keluarganya. Seakan Tuhan meminta Dume pulang. Secara tak sengaja, ia mendapatkan penugasan mengawal bencana di kampung halamannya. Meski dalam kondisi gelisah, Dume tetap bersikap profesional, melakukan pelayanan kepada masyarakat terdampak. 1 hari sebelum kejadian memang firasat itu seperti ada tanda-tandanya. Salah satunya adalah waktu itu kebetulan adik saya tiba-tiba mengirimkan sebuah video. Video itu adalah video air dari air sungai dan juga air yang dari pegunungan ke rumah. Itu warnanya sudah berubah, tidak seperti biasa. Kalau yang kita tahu, kalau memang hujan deras, air yang mengalir dari pegunungan itu hanya coklat biasa. Yang saya lakukan pertama sekali adalah membantu pendataan berapa kakak yang terdampak dan juga titik pengungsian yang bisa saya jangkau itu ada berapa. Rasa khawatir berkecamuk, sebab baru kali pertama banjir dan tanah longsor dengan skala besar menimpa dusun ini. Ayah Dume, Paidar Sinaga juga tak menyangka bencana ini akan datang menimpa kampungnya. Kini dusun Lombang Sihotang telah rata dengan tanah. Hingga saat ini 1 korban masih dalam pencarian. Beruntung ayah Dume dan keluarga bisa melarikan diri dengan selamat. Kemudian lama-lama pintu kami bergoyang, kayak kena gempa, bergoyang. Oh, gempa kata anak ini. Bukan lagi gempa, aku bilang. Jadi apa? Air udah mengamuk. Tupak kayak gitulah suara batunya kedengaran. Lari, ku bilang. Lari. Padahal orang semua dari kampung itu udah lari semua. Tinggal kami bertiga di kampung itu yang tinggal. Ya, itulah pesan saya. Sampai sepanjang sampai di mana dia bisa menolong orang lain, silakan dikerjakan. Itu aja pesan saya. Ya, pokoknya menolong orang lain, menyelamatkan hidup orang banyak. Sepanjang usahanya, usahakanlah untuk menolong orang lain. Makanya saya nggak usah dipikirkan saya, aku bilang, karena saya sehat. Orang lain lah segera supaya ditolong. Siapa yang mau ditolong? Paidar melihat dengan matanya, Dume secara penuh berkontribusi untuk menolong masyarakat. Paidar bangga, putrinya berdiri paling depan sebagai garda kemanusiaan dalam bencana. Tim Liputan, Metro TV. Baik, pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan juga nanti akan ada bintang tamu akan hadir di Midnight Live. Jadi kita jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Sudah hadir di studio Mesa Hira. Selamat malam, Selamat apa kabar malam, Kakak. Mesa? Baik, kabar Kakak gimana? Saya sehat, terima Alhamdulillah. kasih Mesa. Kamu asli Aceh ya? Aku asli Aceh tapi lahir di Medan. Oke. Lahir di Medan. Saya turut berduka cita Ya. atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Ya. Kamu masih punya keluarga di sana? Aku masih punya keluarga sana dan alhamdulillah mereka aman. Oke, baik. Nah, nama asli kamu Meisha Syahira. Iya. Akhirnya dipanggil Mesa Hira tuh dari mana? Waduh. Awalnya nama panggung aku menjadi Mesa itu karena itu udah jadi nama panggilan tongkrongan aku sih, Kak. Jadi aku buat namanya jadi Mesa Hira singkatnya. Kamu suka nongkrong ya?
Suka. Suka nongkrong gitu Suka, ya? suka Oke. Kak. Suka. Kayak penonton nih suka nongkrong. Iya. Apa yang biasa diobrolin? Kehidupan atau masalah politik, masalah korupsi gitu nggak? Waduh, semua sih Kak, semua. Tapi katanya dulu kamu pernah daftar polisi? Iya, pernah. Oh ya, tahun berapa? Tahun lalu. Tahun lalu? Jadi bulan November bulan November kan baru daftar idol tuh, ya kan. Nah terus pas awal setelah lulus sekolah aku langsung masuk polisi. Situ tes polisi itu keinginan orang tua. Keinginan orang tua? Keinginan orang tua. Tapi kamu ikut aja tuh akhirnya? Ikut aja. Ikut aja gitu loh. Cuman ya udah aku turutin apa kata orang tua aku. Tapi cita-cita kamu sejak kecil apa? Cita-cita aku sejak kecil ya bermusik. Bukan polisi? Enggak, bukan. Oke. Dari umur berapa kamu mengenal dunia musik? Dari umur 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Wah, 5 tahun tuh belum SD tuh. Ya? Belum. Kan? Iya. Belum. TK besar. Iya, TK besar. Siapa yang mempengaruhi kamu? Yang mempengaruhi aku mamaku. Mama suka nyanyi. Juga? Oh, suka nyanyi. Suka nyanyi. Mama pintar nyanyi. Di antara semua keluarga cuma mama yang pintar nyanyi sama aku. Oh ya? Iya. Tapi kalau acara keluarga nyanyi berdua tuh? Kalau acara, nyanyi berdua. Kalau ada acara keluarga. Berduet. Iya, duet. Biasanya lagu apa yang dinyanyiin? Biasanya nyanyi lagu apa ya? Masih inget nggak? Lagu Mas Anang. Lagu Mas Anang. Aku sih yes. Aku sih yes. Yes, itu dia. Yes. Pasti bagus banget ya. Masih inget nggak penggalan liriknya? Makin aku cinta. Waduh, gawat banget nih. Waduh. Mesa ini suka ngopi juga. Kakak suka ngopi? Saya suka banget kopi. Bener. Tapi ada juga kopi yang bikin saya nyesek. Apa? Kau pikir dia lebih baik dari aku? Gimana? Lucu nggak? Mesa? Aduh. Bikin nyesek kan itu? Iyalah. Gimana Mesa? Nyesek nggak dengar itu? Nyesek banget Kak. Nyesek banget. Pernah jadi barista dulu? Pernah. Oh ya? Pernah. Kamu jago dong bikin kopi? Enggak, juga sih Kak, baru sebulan. Oh baru sebulan? Baru sebulan. Kenapa kok cuma sebulan? Setelah daftar polisi kan aku gagal gara-gara kurang tinggi. Masalahnya di situ. Dan setelah itu aku kayak daripada gabut, daripada bosan di rumah terus, aku pengen berpenghasilan kecil-kecilan gitu loh. Salah satunya ya aku daftar sebagai apa tadi? Barista. Barista. Iya. Barista. Di salah satu kedai kopi. Iya. Gitu ya. Iya, gitu. Tapi kamu nggak merasa nyaman? Bukan nggak ngerasa nyaman. Setelah sebulan aku training, itu ada Indonesian Idol. Oh. Pas banget waktunya gitu loh. Iya. Jadi kayak ya udahlah aku mending ikut Indonesian Idol gitu, coba-coba dulu gitu kan. Iya. Jadi waktu jadi barista sering nyanyi? Iya, sering nyanyi. Sambil bikin kopi nyanyi? Setiap waktu juga nyanyi sih Kak. Nyanyi ya? Iya. Kalau ada kaca nyanyi? Iya, kalau ada kaca nyanyi. Kakak juga tiap saat juga nyanyi kan? Iya. Saya nyanyi apa? Cicak-cicak di dinding. Sampai kebelibet kan ah. Tapi waktu kecil sering dengerin lagu apa? Atau ada musisi idola kamu sampai sekarang yang kamu puja-puja? Musisi idola aku sampai sekarang itu cuman Kak Randy Pandugo. Oh, Randy Pandugo. Iya. Kalau luar negeri? Kalau luar negeri Justin Bieber. Justin Bieber. Kamu suka ini juga joget gitu? Gimana ya Nyanyi Kak? sambil dansa? Iya, suka. Suka juga? Suka. Dikit Kak, dikit nggak banyak. Oh, belajar koreo juga? Iya. Koreo? Enggak terlalu sih Kak. Oke. Kamu blasteran ya? Kayaknya Iya. blasteran ya? Iya. Blasteran apa? Pakistan Kak. Pakistan. Oke. Ini juga blasteran juga penonton ini ya. Setengah Belanda, setengah setan. Oke. Gimana? Lucu nggak? Lucu Kak. Lucu ya? Iya. Aman Mbak, aman. Asal nyeplos aja pada. Iya. Akhirnya pada tanggal 21 November 2025, Mesa merilis lagu. Yes, single kedua ya. Iya benar. Judulnya?
Di ujung minggu. Di ujung minggu. Iya, di ujung minggu. Karena Seninnya kerja. Kalau lembur masih tuh, nggak ada ujungnya. Di ujung minggu. Iya, benar di ujung minggu. Kenapa mengambil judul di ujung minggu? Ada di balik. Jadi tuh makna di lagu ini tuh sebenarnya adalah ingin merasakan sesosok kasih seorang ayah. Kasih seorang ayah yang anak tersebut itu nggak pernah merasakan rasa kasih sayang terhadap seorang ayah. Oke. Jadi maksud dari tujuan judulnya di ujung minggu itu karena biasanya kan di ujung minggu, di hari Minggu, itu kan anak-anak pada liburan sama orang tua mereka yang masih lengkap. Dan yang pastinya aku pengen merasakan juga gitu loh ketika mereka mempunyai orang tua yang lengkap, sedangkan aku tidak pernah merasakan itu sebelumnya. Oke. Gitu. Dulu waktu hari Minggu sering diajak tamasya sama orang tua. Sama mama. Sama mama. Iya, tapi aku bertanya juga sama mama gimana sih rasanya dikasih rasa sayang sama seorang ayah gitu. Oke. Gitu. Kemana tuh waktu itu biasanya diajakin sama mama? Ya paling jalan-jalan kemana gitu Kak, random sih. Piknik gitu ya? Iya, gitu-gitu. Pakai tikar gitu di... Iya, pakai tikar ya. Bawa rantang. Iya, kan? bawa rantang. Wah, tuh syahdu banget tuh. Ya? Udah syahdu ngirit kan. Udah paling pas udah liburan kayak gitu. Nggak usah yang neko-neko lah. Orang ujung-ujungnya juga ngutang juga. Mau liburan kemana sih? Akhirnya memang peran keluarga sangat support buat karir musik kamu ya. Dan akhirnya sekarang kamu memutuskan untuk ke depan fokus kamu, jalan hidup kamu adalah dengan bermusik. Iya, benar. Kamu sudah yakin itu? Yakin? Kenapa? Apa yang bikin kamu yakin dengan 2 single yang sudah kamu keluarkan? Ya itu jawabannya Kak. Nggak mau nyobain acting misalnya? Belum mau sih Kak. Belum ya? Belum. Pokoknya Aku bermusik aja. bermusik. Bisa main alat musik? Bisa. Apa? Gitar. Oh gitar, wah keren. Terus apalagi selain gitar biasanya piano? Piano. Piano bisa juga. Oke. Drum juga tipis. Drum ya? Tipis Kak. Gak terlalu. Tipis. Gak terlalu. Oke. Artinya kamu menguasai drum, gitar, piano. Kamu suka musik rock nih jangan-jangan? Suka. Suka banget? Banget. Oh, oke. Karena kan drum, gitar udah cocok. Jadi rocker. Ya kan? Benar. Iya, jadi apa? Band rock kamu, favorit kamu apa? Queen. Queen. Wah, luar biasa. Dari kecil dengerin Queen. Dari kecil dengerin Queen. Kamu ke depan mau jadi lady rocker? I hope so. Oh ya? I hope so. Wah, luar biasa ya. Tapi itu sebuah hal yang sangat unik loh. Ya. Apa tuh Kak yang unik? Iya, karena kamu bisa 3 alat musik tadi. Oh. Iya. Bener, saya aja 5 susah banget belajarinnya. Apa aja Kak? Apa aja? Kebanyakan ya. Apa aja tuh Kak? Ngayal doang. Pengen belajar 5 alat musik. Cuma ya apa daya Metal Lab Senin sampai Jumat ya kan. Kita harus fokus di sini. Iya. Lagu di ujung minggu ya. Kalau kamu diartikan sebagai warna, kira-kira warna apa nih lagu kamu nih? Genre? Ya. Hindi pop. Hindi pop. Iya, benar Hindi. Oke. Hindi pop tuh seperti apa tuh Hindi pop? Contoh kayak lagu Hindi tuh kayak lagunya Hindia. Hindia atau kayak Bernadia gitu sih Kak. Oh, oke. Tapi nanti ke depan bisa berubah nih. Bisa genre. berubah. Tapi sekarang memang lagi Hindi pop. Aku lebih suka ke Hindi pop sih. Oke, jadi karakter suara Mesa ngerok gitu ya? Iya, benar. Ngerok, jadi cocoknya Hindi pop. Gimana ya? Aku pengen naik turun mood gitu aja sih Kak. Gitu. Nggak mau bikin band rock gitu misalnya? Solo dulu Kak. Solo dulu ya? Solo dulu. Jadi belum kepikiran ngeband? Belum. Siapa aja yang terlibat dalam proses pembuatan lagu di ujung minggu? Karendi Pandugo, salah satunya. Dan satu lagi
Aku lupa namanya. Ya, pokoknya terlibat lah ya. Terlibat lah pokoknya. Di ujung minggu ini. Iya, benar-benar. Iya, jadi nanti kalau bisa yang single ketiga di ujung Senin bisa juga kan? Iya. Ya kali ya. Di ujung pasar Senen lagi nih. Bisa juga di ujung Senin, di ujung Selasa, banyak tuh jadi kan singlenya. Harapan kamu buat lagu ini apa? Harapan aku buat lagu ini tuh semoga orang-orang suka sama lagu aku ini. Dan aku berharap buat kalian yang tidak merasakan dan tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua, dan aku harap kalian bisa mengikhlaskan orang yang sudah pergi dari dunia ini, dan aku harap kalian nggak merasa kehilangan kepada orang-orang yang sudah pergi. Semoga lagu ini diterima oleh pecinta musik Indonesia. Sukses selalu buat Mesa. Ya, ditunggu albumnya nanti ya. Amin. Habis punya album balik lagi ke sini kan. Gimana? Nggak setuju nggak? Setuju. Oh, setuju. Mana aunya? Semangat banget. Seperti biasa, hari Rabu ada aku di Ladies Night. Tepuk tangan lagi. Jangan turun semangatnya. Aumania dan penonton, daripada gabut cuman scroll HP aja nungguin chat dari doi yang nggak kunjung dateng, mendingan kita upgrade skill. Tapi aku percaya nih kalau penonton tuh bukan nunggu chat dari doi, tapi nunggu chat dari bank. Nunggu notifikasi gajian bulanan, ya kan? Oke, kali ini aku akan ajak Aumania buat jadi cewek kue karena ada workshop buat bikin kue pandan. Ijo-ijo mengembang. Penasaran seperti apa? Ini dia liputan Bayu dan Fatma untuk Aumania. Hai Aumania, hari ini aku mau jadi cewek kue. Bukan karena bajunya yang memang mencolok, tapi emang aku akan bikin kue. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti keseruanku. Aumania, daripada gabut scroll-scroll ponsel nggak ada yang ngechat, mending kita berkreasi deh. Kali ini kita bikin apa lagi ya? Aumania, sebelum kita bikin kue pandan, aku mau tanya-tanya nih sama Chef Hari yang nantinya akan ngelit kita untuk bikin kue pandan. Halo, selamat malam Chef. Halo, selamat malam juga. Oke, Chef, ini konsep dari workshop pada malam hari ini tuh seperti apa sih, Chef? Jadi workshop pada hari ini by International Culinary Art School dari Politeknik Sahid Kampus Roxy yang biasanya diadakan setiap minggu, seminggu sekali. Nah itu di weekend biasanya di akhir pekan, dan ini terbuka untuk umum, jadi siapa aja boleh ikutan pesertanya. Oke, ini pesertanya syaratnya tuh seperti apa sih untuk ikutan dari workshop ini, Chef? Syaratnya yang pastinya minimal usianya di 15 tahun dan bisa sampai dewasa, jadi kalian bisa datang bersama rekan, sahabat, dan juga keluarga. Jadi seru-seruan di sini, dan biasanya ini random untuk pendaftarannya gitu. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Apa nih yang perlu dipersiapkan sama peserta? Apakah kita harus bawa tepung sendiri atau gimana? Peserta cukup bawa dirinya aja, jadi nggak boleh ribet-ribet kayak bawa bahan, bawa peralatan, nggak, karena di sini sudah disediakan. Dan nanti hasil cake-nya bisa langsung dimakan ataupun dibawa pulang. Waduh, nggak sabar nih bikin kue pandan yang langsung oleh Chef Hari. Oke, langsung aja, let's go.
Ini nih tempat workshop bikin kue hari ini. Berasa ala-ala ikut kompetisi koki ya. Bedanya kalau kompetisi chef kita bisa tereliminasi. Kalau di sini kita teredukasi. Hari ini kue yang akan kita buat adalah kue pandan. Yummy. Oke, kita dengerin penjelasan dulu dari Chef Hari, mentor kita hari ini. Sesi untuk membuat adonannya, bakal kita kocok biar dia mengembang. Oh gitu. Iya aja deh. Bisa enggaknya urusan nanti. Kan ada teman kelompok yang menanti. Oh iya, sebelum ikutan kelas kita dibagi ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 hingga 5 orang. Jadi kalau Omania datang sendirian juga nggak apa-apa. Jangan takut sebatang kara karena panitia akan milihin kelompok buat kita. Atau bisa juga kita pilih sendiri kelompoknya. Jadi sekalian dapat kenalan baru deh. Omania jangan takut sendirian karena kita pasti akan ada kelompok yang menemani kita buat baking hari ini. Seperti contohnya kelompok aku, kalau boleh aku namain ini adalah cewek kue pandan. Pandai dan cemerlang ya, cocok ya. Hari kita mau bikin kue pandan. Ini kakak-kakak di sini sendirian aja atau ada temannya? Emang udah geng di sini nih? Sendirian. Aku sendiri sih. Sendiri juga. Ini berdua. Aku pindah ke sini. Kalau kakak ini emang tujuannya buat belajar atau udah bikin usaha sendiri nih? Aku sih belajar ya karena belum pernah baking juga. Sama aku juga mau belajar karena kebetulan hobi masak sih. Dan ini baru pertama kali atau berkali-kali? Ketiga kali. Kalau kakak? Belajar juga. Iya, buat nanti acara Natal kan. Nah, kita belajar dulu nih guys gitu. Bisa juga ya bikin kue buat nanti dibagi-bagikan saat acara besar termasuk Natal. Yuhu, kita tos dulu. Cewek kue pandan. Yuhu. Nah, step pertama, masukkan bahan-bahan yang udah disiapkan ke dalam mangkok adonan. Seperti telur, gula, vanilla essence, dan emulsifier atau pengembang, lalu aduk dengan mixer sampai tercampur. Agak lelah ya bunda, kita gantian aja yuk ngaduknya. Sembari mengaduk, kita juga siapkan pasta pandan dan santan instan. Lalu campur secara bersamaan dan hangatkan di atas air panas agar mudah tercampur saat dimasukkan dalam adonan. Setelah selesai, campurkan tepung terigu dan baking powder agar mengembang ulala. Setelah tercampur, kita masukkan pasta pandan dan santan ke dalam adonan dan aduk manual menggunakan tangan membentuk huruf J agar tercampur sempurna. Oke, setelah tercampur, kita masukkan ke loyang dan siap di oven selama 20 menit. Sambil menunggu kue jadi, kita bikin fillingnya yuk. Siapkan 350 gram fresh cream, lalu gunakan mixer dan aduk hingga tercampur rata. Filling pun udah jadi deh. Nah, ini dia nih kuenya. Bisa dilihat kan mengembang dengan sempurna. Untungnya jadi. Kalau enggak, ya nggak bisa diulang lagi. Tereliminasi deh kita. Bercanda. Setelah kue aman, kita lanjut dekorasi. Chef Hari kasih kita contoh nyata agar kita bisa mempraktekannya. Kalau misalkan masuk panas, boleh pakai kain lap yang ada di meja masing-masing. Harapannya sih gitu ya. Lanjut yuk kita praktekin. Setelah kita keluarkan kue dari loyang, kita potong dulu menjadi 2 bagian. Setelah itu kita oles dengan susu UHT yang aku lupa fungsinya buat apa ya. Tapi yang jelas ini berfungsi ya guys. Setelah oles-oles, kita dekor nih kuenya pakai fresh cream, slice ricaya, dan coconut. Dengan penuh keyakinan dan kesabaran, bim salah bim. Cihuy, ini dia pandan layer cake udah jadi. 2 jam bikin kue bareng teman-teman baru rasanya seru banget. Selain pengalaman baru, workshop ini juga nggak mahal loh, cuma 99.000 aja. Oke Omania, ini dia kue yang udah kita buat, cantik kan? Ini rasanya pasti enak kan ya? Enak. Seru nggak? Seru banget.
Kalau kalian ingin nyobain, bisa langsung daftar aja karena tiap minggu selalu ada yang baru untuk cooking class maupun workshop bikin kue. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Bayu, Metro TV. Au! Itu dia kreasi dari kue atau kelompok kue pandan. Pandai dan cemerlang. Siap-siap buka toko roti di Metro TV. Awannya, sampai jumpa lagi besok di Midnight. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.